Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Dan di video kali ini teman-teman, aku mau bagikan bagaimana caranya mencuci handuk yang sudah dekil dan kumel menjadi putih dan kinclong. Nah, ini aku punya sampel handuk. Ini tuh handuknya memang sudah lama dan masih ada tulisannya RSUD Pelabuhan Ratu. Ini tuh waktu anak aku yang nomor 5 dirawat di rumah sakit. Nah, ini pulangnya dapat handuk ini. Memang itu sudah lama sekali ya teman-teman. Dan hari ini aku mau menyulap handuk yang dekil dan kumel ini menjadi handuk yang putih bersih. Dan sebelum lanjut, aku mau memperlihatkan ini alat-alat tempur aku selama mencuci di rumah. Jadi ini kayak tempat laundry aku gitu teman-teman, dan itu alat-alat pembersihnya. Di sini aku punya sitrun, pembersih untuk segala macam. Kemudian di sini ada pewangi. Dan ini senjata aku untuk pakaian-pakaian putih. Biasanya yang praktis itu pakai pemutih pakaian. Jadi aku itu udah gak pernah lagi yang namanya laundry baju keluar ya teman-teman. Karena di sini pun alat-alatnya sudah lengkap. Kemudian cara-caranya juga sudah aku pelajari sedikit demi sedikit. Ini teman-teman, yang aku butuhkan adalah pemutih pakaian. Ini sebenarnya cara yang benar-benar cepat supaya handuk yang tadi itu menjadi bersih. Kemudian aku butuh pewangi pakaian, dan ini adalah cuka makan. Jadi setiap kali memakai pemutih pakaian, biar baunya itu tidak terlalu menyengat, biar bau menyengat dari pemutihnya itu hilang, maka aku pakai pewangi sama cuka makan ya. Di sini aku mulai. Ini cara yang benar-benar cepat ya. Jadi si handuknya itu jangan dikasih air terlebih dahulu. Nah, jadi noda-noda yang bandelnya itu kita langsung saja oles-oles pakai koas seperti ini. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu memakai masker, karena bau dari pemutih pakaian ini sangat tajam ke hidung itu, pokoknya nggak kuat. Kalau memang yang belum terbiasa, apalagi yang punya penyakit asma, itu tuh sangat tidak dianjurkan untuk pemakaian seperti ini ya. Dan aku oleskan bagian-bagian yang kira-kira membandel saja seperti ini. Terus untuk teman-teman yang bertanya-tanya kenapa aku itu susah-susah sendiri gitu mencuci di rumah, kenapa tidak ke laundry saja. Jadi teman-teman, aku itu punya pengalaman yang buruk tentang laundry ya, walaupun tidak semua laundry seperti itu mungkin. Tapi waktu itu aku tuh agak males-malesan gitu ya, karena memang anak aku banyak di rumah. Jadi aku pengen yang praktis. Aku mencuci bed cover warna putih ke laundry dengan harapan aku itu tuh akan bersih kinclong. Tapi ternyata pas pulang ke rumah itu si kotorannya itu masih ada. Cuma ada bau-baunya kayak nggak dicuci tapi udah dikasih pewangi gitu teman-teman, kayak udah disemprot-semprot sama pewangi. Padahal itu tuh baunya juga nggak enak, karena memang kalau belum dicuci baunya itu bercampur dengan dari bau pewangi, kemudian bau yang memang sudah ada dari pakaian itu sendiri. Jadi semenjak itu aku itu jadi gak mau lagi yang namanya ngelondri keluar. Dan dari situ juga aku mulai mempelajari, pokoknya searching saja bagaimana cara mencuci yang bersih walaupun di rumah.
Dan untuk baju-baju yang putih, untuk semua baju putih itu mudah saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cepat, tinggal pakai pemutih. Untuk pemutihnya juga teman-teman itu bisa pilih. Menurut aku yang paling bagus itu pakai By Clean ini ya teman-teman. Jadi lebih cepat. Nah, karena ini baunya sangat menyengat, aku pun sampai menutup hidung. Itu tuh nggak bisa cuma pakai masker aja ya teman-teman, jadi hidungnya itu harus ditutup. Untuk teman-teman yang nggak kuat, pokoknya jangan ngelakuin ini khusus emak-emak yang tangguh saja ya teman-teman. Nah, tadi setelah direndam beberapa saat, tinggal kita bilas, kita cuci. Di sini untuk menghilangkan sedikit baunya, aku pakai sabun cair dan aku pakai juga sabun batang supaya warnanya itu makin bersih. Karena sabun batangan ini memang sudah sangat terbukti untuk membersihkan pakaian. Apalagi noda-noda bandelnya itu bisa hilang pakai sabun batangan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa dilihat sendiri bagaimana perbedaannya dari yang pertama teman-teman lihat. Dan ini warna yang sudah aku cuci menggunakan pemutih. Dan untuk menghilangkan bau dari pemutih pakaian, aku pakai pelembut pakaian atau pewangi pakaian, kemudian ditambah dengan beberapa tetes cuka. Nah, ini si cuka ini sangat ampuh untuk menghilangkan bau yang menyengat. Dan di video kali ini juga teman-teman, aku mau menjelaskan bagaimana manfaat cuka untuk mencuci pakaian. Perlu teman-teman ingat, ini adalah cara mencuci yang benar-benar cepat dan praktis. Dan ini juga jangan dilakukan terlalu sering ya, karena dapat merusak pakaian kita. Kalau teman-teman tidak kuat dengan bau yang dikeluarkan dari pemutih pakaian, teman-teman juga bisa memakai cara yang alami, yaitu dengan menggunakan baking soda, cuka murni, air. Jangan lupa pakai sarung tangan, karena kalau cuka murni itu di tangan akan terasa gatel. Namun cara seperti itu menurut aku lumayan membutuhkan waktu yang agak lama, jadi tidak sepraktis yang memakai pemutih. Tapi memang itu sangat aman, di hidung juga tidak terlalu menyengat. Dan caranya juga cukup mudah teman-teman, kita tinggal isi saja ember dengan air sebanyak 4 liter atau dikira-kira saja. Nah, setelah itu kita masukkan larutan baking soda, ditambah lagi dengan 2 tutup botol cuka makan. Nah, atau sekira-kira saja itu si cukanya. Kemudian aduk rata menggunakan sarung tangan. Setelah semuanya larut tercampur antara baking soda dan juga cukanya, maka kita masukkan handuk yang sudah dekil dan kumal. Kemudian direndam selama 30 menit atau sampai 1 jam supaya lebih maksimal. Jadi teman-teman, cuka ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk mencuci pakaian. Jadi setelah aku tahu manfaatnya yang begitu besar, di sini aku selalu nyetok yang namanya cuka. Itu tuh bukan untuk makan teman-teman, tapi untuk mencuci segala macam. Dan yang pertama, manfaat cuka itu untuk menghilangkan noda. Di sini aku punya contoh. Ini baju anak aku terkena noda. Ini kena kecap ya teman-teman. Nah, biasanya kalau langsung dibersihkan itu tuh akan cepat menghilang. Nah, ini nodanya. Kita cukup oles-oleskan saja pakai cuka langsung seperti ini. Nah, sudah terlihat si noda dari kecapnya ini terlihat memudar ya teman-teman. Lalu setelah itu kita cuci pakaian seperti biasa. Nah, cuka juga dapat digunakan untuk memutihkan cucian. Pokoknya si cuka ini sangat cocok untuk pakaian putih ya teman-teman, karena bisa memutihkan pakaian, kemudian bisa menghilangkan noda-noda.
juga aman, tidak seperti pemutih pakaian yang kita beli. Teman-teman tidak usah khawatir dengan bau cuka yang menempel pada baju, karena kalau kita memakainya secukupnya, tidak berlebihan, maka tidak akan menyisakan bau cuka. Nah ini teman-teman, setelah kita kucek-kucek, ternyata noda yang ada di baju putih ini tadi sudah hilang. Nah ini manfaat yang berikutnya dari cuka itu sendiri. Kita bisa campurkan ke pembilasan terakhir bercampur dengan pelembut pakaian atau pewangi pakaian. Nah walaupun pewangi pakaiannya yang kita gunakan itu yang murah, yang biasa-biasa saja teman-teman, tapi hasilnya itu wanginya tahan lama, kemudian sangat lembut. Selain untuk melembutkan, juga bisa mengangkat sisa-sisa sabun yang ada di pakaian. Nah ini dia teman-teman, manfaat selanjutnya, yaitu untuk baju yang bau, misalkan kena ompol anak atau kena ompol kucing. Nah itu tuh sangat bagus banget. Sebelum kita campurkan deterjen, kita rendam terlebih dahulu baju yang bau tadi di dalam air yang sudah dikasih cuka. Nah dengan cuka ini bau yang tadinya menyengat bakalan hilang ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menggunakan cuka untuk membersihkan mesin cuci. Caranya kita masukkan cuka di dalam mesin cuci yang kosong, kemudian kita puter, kita kasih air, kita puter. Selanjutnya airnya akan terbuang dan kotoran-kotoran dan juga sisa-sisa sabun yang ada di selang mesin cuci itu akan terangkat. Dan ini teman-teman, yang selanjutnya aku mau bersih-bersih. Dari kemarin tuh banyak yang nanyain bagaimana caranya menghilangkan jamur yang ada di lemari. Jadi biasanya lemari yang berjamur itu teman-teman, lemari yang dari Olimpik kayak gini ya, dari bahan-bahan yang bukan kayu tapi ini serbuk kayu. Nah biasanya kalau musim hujan atau karena lemarinya itu nempel ke tembok, akan lembab dan akan menimbulkan jamur. Nah yang putih-putih itu tuh namanya jamur, jadi bukan debu. Dan membersihkan jamur itu tidak hanya dilap saja, karena nantinya bakalan datang kembali si jamurnya, karena jamur itu kan makhluk hidup ya. Nah di sini aku membersihkannya cukup memakai hand sanitizer. Lebih bagus lagi kalau teman-teman punya yang disemprot ya. Ini aku punya yang gel, ini juga aku punya banyak karena dapat hadiah dari sabun mandi. Dan caranya mudah banget teman-teman, kita tinggal semprotkan kalau hand sanitizernya yang disemprot. Tapi kalau yang gel seperti ini tinggal kita taruh di lap atau misalkan di tisu. Nah setelah itu kita gosok-gosokkan sampai menghilang jamurnya. Dijamin jamurnya itu tidak bakalan kembali. Nah ini bukan lemari ya teman-teman, tapi meja, tapi sama terbuatnya dari serbuk kayu seperti itu. Biasanya kalau musim hujan si jamur-jamurnya itu tumbuh banyak ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menggunakan hand sanitizer ini untuk membersihkan jok mobil. Biasanya di jok mobil itu suka ada juga yang namanya jamur. Nah kita bisa bersihkan, cukup dielap dengan hand sanitizer ini. Nah ini cukup banyak jamurnya. Untung aku punya banyak stok hand sanitizer ya teman-teman. Dan ternyata hand sanitizer ini tidak hanya membersihkan jamur yang ada di lemari, di meja, bisa juga membersihkan jok mobil yang kena jamur. Dan teman-teman juga kalau misalkan HP-nya berjamur, biasanya HP yang ada casingnya itu suka ada jamur-jamurnya gitu ya teman-teman. Nah bisa dibersihkan dengan hand sanitizer ini. Dan caranya masih sama seperti membersihkan lemari atau meja, dengan cara pakai tisu.
kita bersihkan. Nah, kalau untuk jamur biasanya kalau dielap itu tuh akan hilangnya sementara dan nanti akan kembali timbul. Tapi dengan hand sanitizer ini si jamurnya itu bakal mati sampai ke akar-akarnya. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan aku hari ini sudah beres. Terima kasih yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.